Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah mengerjakan satu kefarduan, yaitu berupa salat subuh berjamaah. Ini tentunya adalah satu kenikmatan tersendiri, bahkan dalam waktu yang memang masih tidak seperti biasanya. Kira-kira barangkali 4:30 ini kita masih lebih awal. Maka insyaallah ta'ala kita meyakini ada satu kaidah bahwa sesungguhnya al-ajru, pahala itu ala qadril masyaqqah, sesuai dengan masyaqqah, sesuai dengan kesulitan yang kita kemudian alami. Tentu berbeda persiapan sholat subuh jam 4 atau kurang lebih 4:09 atau 4:10 dengan jam 4:30 atau jam 5 kurang. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan pahala yang berlebih sebagaimana kaidah yang disampaikan tadi. Kemudian kita akan melanjutkan dengan kefarduan yang lain, yaitu mengkaji satu ilmu dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang as-sirah an-nabawiyah, yaitu perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu di balik itu penuh dengan hikam wa ibar wa durus, pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah, ibrah-ibrah. Maka kemudian yang kita kaji pun tidak hanya sekedar sirah, tapi adalah fiqhus sirah. Sirah dan apa yang kita pelajari, yang kita fahami ya dari sirah itu berupa pelajaran-pelajaran, berupa hikmah-hikmah ataupun ibrah-ibrah. Dari kitab Fiqhus Sirah karangan As-Sayyid Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Kita sudah mempelajari dalam 2 pertemuan sebelumnya, dari mulai kelahiran baginda Rasul sampai yang kemudian terakhir adalah yang kita pelajari apa yang terjadi pada masa remaja dan pada masa mudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa yang paling terakhir kita kaji di antara kegiatan Rasul, di antara kasab yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Mengembala kambing, dengan hikmah-hikmah yang sudah kemudian kita sampaikan. Selanjutnya adalah at-tijarah atau tijaratuhu bimali Khadijah wa zawajuhu binha. Kita akan mengkaji tentang tijarahnya baginda Rasulullah. Apa tijarah? Perdagangan. Aktivitas Nabi berikutnya terkait dengan kasab Nabi setelah sebelumnya adalah mengembala kambing. Apa? Bertijarah, berdagang. Apa yang didagangkan? Harta siapa? Bimali Khadijah, hartanya seorang saudagar kaya namanya Khadijah binti Khuwailid. Wa zawajuhu minha, dan menikahnya Nabi nanti dengan Khadijah. Baik, yang pertama sirahnya dulu. Kanat Khadijah binti Khuwailid, dalam sebuah riwayat Ibnu Al-Athir wa Ibnu Hisham. Ini 2 orang mu'arrikh yang masing-masing juga punya buku sejarahnya yang fenomenal. Ya, Ibnu Hisham misalkan tentang Tarikh Ibnu Hisham, ya. Kalau yang kami bawa ini kitab yang baru, kitab kontemporer ya. Dan beliau pun meninggalnya ketika terjadi peristiwa di Syria atau Damaskus. Kalau dihitung umurnya masih lebih di bawah dari Syekh Qardawi. Sekarang yang paling tua ya Syekh Qardawi. Beliau kalau sekarang ada kira-kira barangkali 90 lah, masih di bawah Syekh Qardawi. Baik, Khadijah itu dalam sebuah riwayat adalah siapa? Imra'atan tajiratan
dza syarafin wa malin, seorang perempuan yang tajirah, yang punya syaraf, punya kemuliaan, juga punya harta, mulia dan juga dia hartawan. Tajirah itu kalau kemudian kita gunakan dalam bahasa Indonesia tajir, laki-laki tajir, kalau perempuan tajirah. Hukum atau terjemah asalnya adalah pedagang, terjemah asalnya. Namun kemudian mengalami perluasan makna ya setelah digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi orang yang kaya begitu. Betul nggak perluasan itu? Secara umum memang betul, karena yang namanya orang kaya ya, orang kaya itu diantaranya ya, atau yang namanya pedagang ya, diantaranya secara umum adalah memang orang-orang yang secara materi lebih menghasilkan lebih daripada, mohon maaf dalam sebuah permisalan ya, yang sering barangkali kita contohkan, kita baca, seorang pegawai kan begitu ya, seorang pegawai entah itu apa pegawainya, terutama yang terukur yang sering dicontohkan kan pegawai negeri, karena kita semua bisa searching bagaimana pendapatan seorang pegawai negeri yang murni ya, yang murni. Itu maka dibandingkan dengan dalam permisalannya seorang pedagang aja yang asongan atau gorengan di pinggir jalan itu kan masih kalah begitu kan. Itulah yang namanya pedagang. Apalagi kemudian untuk partai yang lebih besar. Maka tidak salah kemudian mengalami apa bahasa Indonesia itu ameliorasi atau peorasi, saya lupa juga itu ya. Ada perluasan makna, penyempitan makna kan begitu dalam bahasa Indonesia. Maka tidak salah. Ya ente tajir banget ente, untuk kemudian mentakbirkan makna kaya begitu, maka tidak salah juga. Nah, Khadijah seorang perempuan yang tadi pedagang, punya zata syarafin, punya kedudukan, punya kemuliaan, dan juga dia punya harta atau hartawan. Pekerjaannya dia berdagang, dan kemudian dagangannya itu sering atau dia punya karyawan-karyawan untuk melakukan ar-rihal, perjalanan menjualkan dagangannya. Dan di antara kemudian salah satu yang menjadi karyawannya, jadi bukan pertama kali ini, memang sebelumnya sudah menjadi pedagang ya. Dalam perjalanannya kemudian melihat ada seseorang sosok yang memang sangat mulia akhlaknya, dia sangat kemudian amanah ya, yang terkenal dengan azmul amanah wa karamil akhlak, akhlaknya juga terpuji. Ada seorang pemuda terkenal dengan akhlak yang terpuji, dia amanah, kemudian juga diantaranya sidqul hadis, kalau bicara maka benar. Itu seorang Muhammad ini. Karena Nabi Muhammad lagi-lagi dalam catatan sejarahnya sebelum menjadi nabi ya, bahkan kemudian masyarakat pun menggelarinya sebagai Al-Amin. Jadi ini udah ma'ruf tentang kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Al-Amin, yang dipercaya, sehingga kemudian mereka banyak yang menitipkan uangnya ya, nitipkan uangnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena mengetahui kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan baginda Rasulullah ini, maka kemudian Khadijah pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menjajakan atau bekerja dengannya dalam perdagangan ini. Maka satu waktu Nabi kita Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Asyam ya. Berangkat ke Syam untuk berdagang, dan kemudian dibarengi oleh wa ma'ahu ghulamuhu. Ada seorang yang lain ya, pekerjaannya Khadijah yang lain namanya Masirah. Ini seperti nama perempuan. Tapi tidak semua yang tak marbutah itu bernama perempuan. Tidak semua. Secara umum memang ada kayak tajir, secara umum begitu. Muslim, muslimah ya. Tapi tidak semua. Bahkan ada nama-nama yang kalau sebenarnya di dalam bahasa Indonesia ini memang bukan menunjukkan perempuan laki-laki. Kalau ini kepada uruf. Orang Indonesia misalkan Iman, ada Ustadz Iman. Nama-nama Iman rata-rata laki-laki. Tapi kalau di Mesir Iman itu malah perempuan ya. Dan itu kembali kepada uruf saja.
Karena iman, Islam itu namanya dia masdar. Jadi mau laki-laki boleh, mau perempuan boleh. Namun kemudian dalam urufnya, dalam perjalanannya, dalam uruf itu kebiasaan tradisi di masyarakat, ya. Di Indonesia malah laki-laki, perempuan. Memang ada yang disepakati kalau yang tadi tamar butohnya berupa namanya fa'il nanti, orang yang mengerjakan, menunjukkan orang. Ya, seperti apa tadi, muslim, muslimah, seorang muslim. Kalau ini sepakat. Asalnya dari bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia pun sepakat digunakan. Itu baku. Maka kalau ada orang laki-laki namanya muslimah, ya sudah, ya fatal, salah, harus diganti kalau muslimah. Kalau ini adalah Masirah, seorang yang juga bekerja dengan Siti Khadijah, berangkat dengan Masirah tadi. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW ya tadi berangkat ke Syam bersama Masirah. Kemudian dalam perjalanannya si Masirah ini bahkan menjadi saksi atas sifat-sifat yang sebelumnya sudah terkenal. Tadi kan Nabi kita Muhammad apa diantara disebutkan sidqul hadis, bicaranya benar, kemudian al-amanah, kemudian apa? Al-akhlaq al-karimah, ada 3 disebutkan tadi. Akhlaknya juga mulia, amanah juga, kemudian juga apa tadi? Bicaranya benar. Semakin nyata sifat-sifat ini, muwasafat ini dengan persaksian seorang Masirah ini. Sehingga kemudian si Masirah ini mengabarkan, mengkonfirmasi, mengabarkan kabar sebelumnya kepada Khadijah. Maka Khadijah semakin yakin tentang apa? Akhlak-akhlak, kemuliaan-kemuliaan seorang pemuda bernama Muhammad. Bahkan kemudian tidak hanya itu, plusnya apa? Ketika pulang dari Syam, wa'ada ila Khadijah bi arbahin mudha'afah. Bukan hanya kemuliaan tadi, bicara tentang ekonomi pun, keuntungan yang didapat. Keuntungannya apa? Arbah mudha'afah, berlipat-lipat. Jadi sudah mah enak orangnya, susah ya kalau kita cari kerja begitu kan. Nyari yang jujur saja. Kadang-kadang kita pondasi awal kan sifat-sifat tadi, nyari yang jujur saja, nggak apa-apalah. Awal-awal mungkin keuntungan sedikit-sedikit, namanya juga masih awal-awal bekerja pertama kali dengan kita, mungkin adaptasi dan lain sebagainya kan. Ini sudah memang sifatnya mulia tadi, secara keuntungan pun datang membawa keuntungan yang berlipat-lipat. Maka tentunya Sayyidah Khadijah i'jaban bihi farwa dzalika li Khadijah, merasa takjub ya dengan hal-hal ini. Karena merasa takjub, fa'ajabat Khadijah bi'azimi amanati. Karena merasa takjub dengan amanat ini dari Rasulullah SAW, dengan apa yang terjadi ini berupa keberkahan pekerjaan, maka fa'arradat nafsaha alaihi zaujatan, atau Siti Khadijah langsung yang arradat, yang apa? Ta'rid itu apa? Yang mengemukakan keinginan untuk menjadi istrinya baginda Rasulullah, untuk dipinang, untuk dinikahkan. Jadi ketertarikannya memang dari Siti Khadijah, melihat kepada kelebihan-kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka Siti Khadijah pun kemudian dengan satu perantara, wasithah shadiqatiha, ada seorang perempuannya menjadi perantara dia untuk kemudian menyampaikan hal ini. Jadi bukan berarti kemudian, jangan kita bayangkan seorang yang kaya raya, saudagar, mentang-mentang dia kaya, asal bilang saja kepada seorang karyawannya, nikah sama saya ya. Enggak begitu juga, tetap malu-malu, dia orang yang mulia. Itu Khadijah itu orang yang mulia, tetap melalui perantaranya, yaitu temannya ya, bernama Nafisah. Nabi pun kemudian setelah mendengarkan hal ini, permintaan ini dengan melalui perantaranya tadi, fawafaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sepakat, Nabi pun mau, Nabi pun bersedia. Maka terjadilah pernikahan antara Nabi kita Muhammad dengan Siti Khadijah. Wa tazawwajaha alaihi salatu wassalam
wa qad tamma lahu minal umr 25 aman wa laha minal umr 40. Dan ketika itu Nabi kita Muhammad umurnya 25, Siti Khadijah umurnya 40 tahun. Ya. Baik. Yang sebelumnya Siti Khadijah adalah seorang janda dan sudah kemudian menikah sebelumnya dengan 2 orang laki-laki. Siapa aja? Yang pertama namanya Atiq At-Tamimi, yang kedua setelah itu kemudian menikah lagi, itu apa? Dengan Abu Halah At-Tamimi, masih dalam marga At-Tamimi. Jadi janda sudah pernah melakukan pernikahan selama 2 kali. Nah, ini sirahnya untuk kesempatan kali ini. Berikutnya apa kemudian? Al-Ibar, ibrah, durus, pelajaran-pelajaran dari pertama perdagangan Rasulullah dengan hartanya Khadijah, yang kedua menikahnya Rasulullah dengan Khadijah. Yang pertama, amma amaluhu sallallahu alaihi wasallam fi Khadijah fa huwa istimrarun li hayatil qadah. Yang pertama, sesungguhnya pekerjaan Rasulullah dalam berdagang ini merupakan istimrar, merupakan terusan dari kasab sebelumnya. Yang paling akhir Rasulullah adalah sebagai pengembala kambing. Sebelumnya lagi umur 12 tahun juga sudah ikut perjalanan berdagang dengan pamannya, ya. Apa kemudian di antara pelajarannya? Seorang muslim itu harus bergerak dan bergerak terus dalam hal pekerjaan, bahkan dalam hal yang lain. Dalam hal pendidikan, maksudnya sekarang dengan step-step pendidikan, dari sini kemudian kuliah, ya. Ada kemudian teman-teman yang sudah ke Al-Azhar, insyaallah tahun ini, tahun depan berarti ya selesai. Nanti setelah itu ada lagi dari Darul Iman, ada yang ke Ummul Qura, alhamdulillah, ada yang ke Libya juga, alhamdulillah, dan beberapa kampus di dalam negeri. Setelah itu selesai enggak juga. Melanjutkan mungkin S2-nya, selesai enggak juga. Melanjutkan mungkin S3-nya, selesai enggak setelah itu? Enggak juga. Kalau S3 pasti dia tentunya tempatnya diantaranya ke kampus, ngajari kampus. Pasti kemudian atau ada postdoktoral dan lain sebagainya. Di kampus dituntut untuk kemudian punya, harus menulis, harus kemudian pengabdian, mengajar juga, ada kumnya, terus sampai barangkali jadi profesor. Itu semua adalah sebagai tahapan-tahapan. Di balik itu intinya adalah ilmu, ya, ilmu, belajar dan belajar. Bahkan kemudian yang tidak melalui itu juga sama, tetap yang namanya berilmu, mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahad. Kalau dalam tuntunannya sekalian minal mahdi ilal lahad, enggak tersebut dari SD sampai S3 enggak tersebut, tapi maknanya adalah sesuai juga dengan minal mahdi ilal lahad, dari buayan sampai liang lahat, terus belajar dan belajar. Ya, dalam hal pendidikan, dalam hal kemudian pekerjaan pun sama, ya. Bekerja ini mencoba, setelah ini kemudian barangkali dalam satu kantor dia kemudian berhenti, mencoba ke kantor yang lain, nggak apa-apa, terus mencoba tempat yang lain, ya. Orang main bola ada namanya istilah apa? Transfer begitu kan, mungkin capek dia 9 tahun Ronaldo di Real Madrid barangkali begitu, ingin suasana baru gitu kan, mencoba Liga Italia bagaimana, ke Juventus lah, kemudian pindah lagi ke MU lagi, ya, pulang rumah kata orang begitu kan, terus dan begitu terus. Setelah itu mungkin jadi pelatih. Nah, belajar pun sama, bekerja pun sama, ya. Nabi kita Muhammad tidak berhenti, terus bergerak dan bergerak. Kemudian kaidah mengatakan apa? Al-harakah barakah. Bergerak itu berkah. Taharrak fa inna fil harakah barakah. Bergeraklah karena dalam pergerakan itu ada keberkahan, ya. Agama kita mengajarkan untuk bergerak, bukan berdiam diri. Menjadi apa? Kaum rebahan katanya kalau sekarang, ya, ada istilah kaum rebahan, ya. Ya, rebahan nggak apa-apa. Kalau kaum rebahan seakan-akan kaum yang memang sukanya rebahan terus, gitu kan. Setelah terjadi pandemi kemarin, ya, disebut ada kaum rebahan, namanya kaum rebahan. Tapi terus kemudian bekerja dan bergerak. Kita lihat misalkan dalam syariat Islam,
dalam fikih misalkan ya, kita bandingkan antara air saja, air yang sedikit tapi mengalir itu lebih kaidahnya lebih utama, lebih afdol daripada air yang banyak tapi tergenang. Sedikit tapi mengalir lebih baik daripada yang banyak tapi tergenang, ya. Kita dalam sholat dianjurkan kemudian apa? Berpindah dari satu sholat sunnah kepada sholat sunnah yang lain. Nanti hikmahnya agar kemudian bumi Allah ini atau banyak bumi Allah ini yang kemudian menjadi saksi atas kesolehan kita. Ya, terus bergerak dan bergerak ya. Karena bergerak itu adalah berkah. Zaman dulu orang berjualan pisang misalkan ya, pisang yang konvensional mungkin kita bilang, pisang saja dengan dikasih terigu sudah, yang sampai sekarang abadi ya, masih kemudian laku juga. Tapi dalam perjalanannya kemudian mengalami perubahan-perubahan ya, pisang kemudian lebih kreatif lagi menjadi pisang crispy lah begitulah, atau dikasih apa-apa gitu, dikasih bubuk-bubuk begitu kan, jadi molen dulu ya, jadi molen dari pisang goreng jadi molen dulu, menyesuaikan zamannya. Zaman dulu kemudian keju dengan ubi itu bermusuhan, ya kan? Dalam potongan lagu ya, aku anak singkong, aku suka singkong. Ya, kau suka keju gitu kan? Seakan-akan berjauhan. Keju, ya kan? Singkong keju ya, singkong dikasih keju itu, ya. Terus berubah dan berubah, ya. Baik, dan ini namanya termasuk hal yang sifatnya memang boleh dalam agama kita untuk berubah, ya, namanya mutaghayyirat. Ada yang tetap nggak boleh berubah, thawabit tentang akidah, jangan berubah itu mah, ya. Baik, jadi mengajarkan untuk kemudian kita terus bergerak. Berikutnya, Nabi kita Muhammad menikah dengan seorang bernama Khadijah. Di antara pelajarannya adalah ini menunjukkan apa? Fadlu Khadijah, keutamaan seorang Khadijah itu sendiri. Tidak mungkin seorang nabi yang dari kecilnya terjaga, ketika masa mudanya pun terjaga, maksum kita bilang ya. Sering kita sampaikan maksum dalam artian bukan berarti berbuat kesalahan, tapi kemudian langsung Allah tegurkan begitu. Seorang yang Allah jaga, tidak berlarut-larut di dalam kemudian kesalahannya, bahkan dari kecil, dari mudanya pun ketika Nabi akan ingin berhibur kan ke Mekah begitu kan, tidak jadi, dibikin tidur, Allah menjagalah dengan kemudian cara Allah sendiri. Menikahnya pun nanti akan mendapatkan orang yang mulia. Ini menunjukkan kemuliaan Khadijah, tidak mungkin. Dan menikahnya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Bahkan nanti untuk kita pun ya, anak-anakku semua ya, orang yang azaniyat itu untuk orang ya, azaniyat untuk azani, ya kan? Orang yang berzina dengan berzina lagi, orang yang memang terjaga dirinya, kesuciannya, yang soleh akan mencari yang soleh lagi. Maka kapan tingkat kesolehan itu akan sampai? Ya, pada ujungnya nanti. Maka tidak ada kemudian istilah lagi kemudian kita masih sekolah ya, pacaran segala macam, belum apa-apa. Bahkan tingkat top-topnya kita dalam kesolehan pun, dalam karir, dalam pendidikan belum sampai, ngapain? Umur 25 misalkan, sudah pada top-topnya kesolehan, kematangan spiritual, kuliah pun paling tidak udah S1, akan mendapatkan yang serupa. Kita akan menuju top tadi, sementara dalam perjalanannya kita iseng-iseng nyari-nyari kenalan untuk apa? Nanti saja, tunjukkan dulu kita sampai kepada topnya tadi, kematangan spiritual, menjadi orang soleh, dapatnya pun yang semisal gitu. Bersabar ya. Di antara kemuliaan Khadijah kita bisa lihat dalam riwayat-riwayat yang diangkat oleh muallif di sini. Yang pertama adalah yang kemudian diangkat dalam As-Sahihain, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama, bahwa sesungguhnya sahabat Ali, anna Aliyan radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah binti Khuwailid.
Ini menunjukkan di antara ya, tidak kemudian maknanya hanya dua saja. Dalam dua riwayat ini disebutkan tentang dua orang wanita terbaik ya di kolong langit ini. Pertama adalah Maryam binti Imran, yang kedua adalah Khadijah. Lagi-lagi tidak menunjukkan pembatasan dua orang ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam tafsir, misalkan ada lagi Asia, istrinya Fir'aun, juga dinyatakan wanita terbaik ya. Ada Fatimah, juga wanita terbaik. Dalam sebuah riwayat 5 bahkan ya, di antaranya dua ini. Artinya Khadijah ke riwayat yang 5 masuk, ke riwayat yang 2 masuk. Tidak ragu lagi, nggak syak lagi, beliau adalah seorang yang mulia, sebaik-baiknya wanita di muka bumi ini ya. Dalam riwayat yang lain juga dalam tadi As-Sahihain ya, Al-Bukhari dan Muslim. Yang tadi riwayat Ali, ini riwayat Aisyah. Apa? Tidaklah aku cemburu, kata Aisyah, terhadap perempuan-perempuan Nabi, maksudnya adalah istri Nabi, kecuali illa ala Khadijah, kecuali terhadap Khadijah cemburu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syat, di antara cirinya Khadijah cemburu itu apa? Ada perhatian Nabi khusus. Di antaranya pertama dalam riwayat ini, apa? Nabi itu kalau menyembelih syat, menyembelih kambing, maka selalu ingat apa? Memberikan, menghadiahkan kambing-kambing ini kepada asdiqa Khadijah, teman-temannya Khadijah, kerabat-kerabatnya Khadijah. Selalu ingat. Kayak kita punya barang, punya apa, ingat ingin ngasih siapa, keinget terus sampai udah meninggal pun. Itu keinget terus ya. Ini kemudian yang membuat Siti Khadijah cemburu. Ada perhatian Nabi yang khusus sepeninggal wafatnya Khadijah, walaupun sudah bersama Aisyah. Letak kecemburuan yang lain, ini riwayat yang lain dari Ahmad dan Tabrani. Kalau yang di atas tadi dari Bukhari dan Muslim, tapi riwayat dari Aisyah juga. Apa kata Ibunda Aisyah? La yakadu yakhruj minal bait hatta yadhkur Khadijah fayuhsilu thana apa 'alaiha. Kalau keluar rumah itu pasti tidaklah Nabi menyebut kecuali menyebut nama Khadijah. Bukan doa keluar rumah menyebut nama Khadijah ya. Keluar rumah tentu dengan doa-doa mengingat Allah, semua adalah bismillah. Artinya dalam perjalanannya pun tadi tidak hanya teringat secara pikiran, tapi dalam ucapan pun tersebut nama Khadijah. Dan kemudian apa? Wa yuhsinus tsana, dan memuji-mujinya ya. Siti Aisyah mendengarkan ini bagaimana enggak cemburu ya. Walaupun sudah menikah dengan Aisyah, tetap masih teringat pada Khadijah dan memuji-mujinya. Fa dzakaraha yauman minal ayyam fa akhadatni al-ghirah fa qultu hal kanat illa ajuz ya. Fa ghadiba thumma qala la wallahi ma abdalani lillahi khairan minha, sampai Nabi mengatakan tidak bisa tergantikan, tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Luar biasa. Dan ini yang namanya kemudian, mohon maaf kalau dalam istilah, dalam kejadian sekarang barangkali orang poligami ya. Orang poligami dia kadang-kadang lupa dengan istri yang pertama ya. Yang pertama itu biasanya ya perjuangan awal segala macam, waktu dia masih menggembel barangkali ya, bekerja ke sana kemari, masih ngontrak atau kerjanya juga masih dikontrak. Kadang-kadang putus kontrak dulu, off dulu barangkali sebulan 2 bulan, propose lagi ke sana kemari, perusahaan ini itu begitu ya. Dari mulai paling bawah barangkali dia jadi karyawan biasa ya, sudah kemudian sukses umur 40 misalkan, dia menikah lagi melupakan ya, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai bagaimanapun yang pertama itu, bahkan kaidah umum ya, al-fadlu lil mubtadi, keutamaan itu bagi yang mengawali. Bagaimanapun yang namanya istri pertama punya keutamaan yang khusus dibandingkan yang kedua. Yang pertama barangkali kurang begitu cakep dulunya, kalau yang kedua biasanya cakep ya gitu ya. Baik, jadi ini diantara kemuliaan Khadijah, fadlu Khadijah ya.
Nah, berikutnya tentang menikahnya Rasulullah dengan Khadijah, ya. Ini kemudian di antara hikmahnya apa? Ada muhtimamir Rasul bi asbabil mut'ah al-jasadiyah. Ini juga membantah kaum-kaum mustasyrikun orientalis tentang pernikahan Nabi yang mempunyai atau menikah bahkan lebih dari 4 kali, lebih dari 4. Kalau kata mereka, dalam pernikahan Nabi itu ada unsur al-mut'ah al-jasadiyah. Ada ya unsur seksnya lah barangkali kalau dalam bahasa terjemah lebih bebasnya. Mut'ah itu kesenangan yang jasad, hanya kesenangan fisik saja. Menikah dengan ini karena tertarik karena fisiknya saja. Ini kan kaum orientalis sampai sekarang tuduhannya itu terus. Maka di antara kemudian untuk membungkam itu, di antaranya adalah bagaimana Nabi menikahi seorang Khadijah. Kenapa tadi dengan umur yang berbeda saja? Nabi 25, Siti Khadijah umurnya 40 tahun, sudah kemudian terjawab. Bukan karena al-mut'ah al-jasadiyah. Bahkan disebutkan di sini, kalaupun Nabi pengen, ya, maka Nabi bisa saja ketika umur 25 mencari yang paling tidak yang lebih muda dari itu. Normal, sebagaimana normalnya orang menikah, ya. Orang menikah, ya laki-laki yang biasanya kan perempuan di bawah itu. Kalau 25 ya perempuannya paling tidak 23, atau paling tidak ada yang seumuran, mungkin dia seangkatan begitu waktu kuliah, waktu sekolahnya, teman SMA, seumuran beda bulan saja. Walaupun sekarang ada juga yang suaminya atau istrinya lebih tua, paling lebih tua setahun 2 tahun kan, ada yang model begitu. Apa tuh istilahnya itu? Apalah ada istilah tertentu itu ya, orang laki-laki nikah dengan perempuan yang agak lebih muda, agak lebih tua begitu kan. Nah tua pun bukan tua sampai lebih dari 10 tahun, 15 tahun kan tidak. Ya, paling kakak kelasnya gitu. Kami punya sepupu ya di Bogor di AK sana. Ya, nikahnya dengan adik kelasnya, sepupunya istri. Bedanya berapa? 2 tahun apa? Masih ketemu di kampusnya adik kelasnya. Kalaupun dilihat itu tadi jarang kan begitu, jarang. Dan kalaupun ada selisihnya paling bukan sampai 10 atau lebih dari 10 tahun. Nah ini membungkam bahwa sesungguhnya Rasulullah nikah itu bukan karena al-mut'ah al-jasadiyah, karena kesenangan fisik semata. Tapi karena apa? Menikahi Khadijah, wa innama raghaba fiha li syarafiha, karena kemuliaan Khadijah itu sendiri. Baina jama'atiha wa qaumiha, Khadijah mulia di antara jamaahnya, di antara kaumnya. Juga tersohor seorang perempuan yang mulia karena kemuliaannya, bukan lagi-lagi karena al-mut'ah al-jasadiyah. Sampai kemudian Siti Khadijah itu di antara orang-orang jamaah kaum itu tulaqab fil jahiliyah bil afifah at-tahirah. Ini laqabnya Khadijah adalah apa? Al-afifah at-tahirah. Seorang perempuan yang afifah. Afifah itu orang yang menjaga ifatun nafs, menjaga kesucian diri, ya. Dan at-tahirah orang yang bersih, betul-betul pergaulannya dijaga. Ini juga di antara keutamaan Siti Khadijah, ya. Artinya apa? Ya kalau kemudian sekarang dalam tuntutan agama, ya, karena apa? Karena agamanya. Namanya kufu, nanti kafaah lebih bagus, ya, semua-muanya bagus. Ini maksudnya adalah yang paling diutamakan begitu. Bukan kemudian ini yang paling angkat nomor 1, yang lain nggak penting, tidak. Kalau ada benturan misalkan, ya, antara menimbang ini dengan menimbang itu, maka agama yang paling utama. Ya syukur-syukur udah agama, berikutnya adalah hal yang lain-lain pun mengikuti. Memang dalam menikah itu ada namanya tadi kafaah, harus ada persamaan, kufu. Demi hal apa? Demi kemaslahatan pernikahan, ya. Semakin banyak kesamaannya semakin maslahat. Bahkan maknanya nanti bicaranya sesungguhnya bukan hanya bicara 4 macam ini. Ini 4 macam yang dasar. Boleh nggak kemudian saya mensyaratkan untuk diri saya ditambahkan dalam rangka kemaslahatan, saya orang Sunda, mau nyari orang Sunda lagi, boleh itu. Dengan banyak kesamaannya maka lebih maslahat, ya.
Barangkali orang Sunda berbeda kalau dapat orang, barangkali orang Medan, mohon maaf ya, dalam cara bicara barangkali orang Sunda yang lebih sensi mungkin ya, atau orang Jawa juga dengan orang Sumatera. Mencari yang lebih maslahat boleh, nggak apa-apa. Tapi bukan mutlak, tidak. Kita tidak mutlak harus kemudian dengan orang Sunda lagi. Ini hanya bicara kemaslahatan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita berta'aruf itu saling mengenal, membangun rumah tangga, membangun satu peradaban dalam sebuah bahtera rumah tangga. Silakan aja. Syu'uban wa qabaila. Justru Allah jadikan manusia ini berkabilah-kabilah ya, bahkan bernegara-negara, bersuku-suku, mau nikah sama orang luar negeri pun boleh, Arab pun boleh, mau kemudian Eropa pun boleh. Asalkan kemudian bicara tentang kemaslahatan ini, persamaan ini kemudian dihadirkan dalam perjalanannya, itu aja yang penting. Artinya kalau awalnya sudah banyak kesamaan, berarti kan modal awal untuk melangkah. Nah, kalau berbeda silakan, tapi berikutnya harus sama. Bicara harta misalkan, yang satu bukan hartawan, yang satu hartawan. Ketika sama-sama hartawan, lebih maslahat, tetap lebih maslahat. Tapi kalau tidak sama-sama hartawan, ya nggak apa-apa juga, asalkan kemudian di perjalanannya yang salah satunya bisa kemudian menyesuaikan. Misalkan kita lihat pernikahan seorang Zainab dengan Zaid ibn Harithah, ya, anak asuhnya Rasulullah SAW, yang kemudian masyarakat sampai mengatakan Zaid ibn Muhammad, yang kemudian ditegur oleh Allah bahwa anak asuhan itu ya bukan, tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Tetap aja dia adalah anak asuhnya Rasulullah Muhammad, ya, yang memang secara latar belakang bukan orang yang punya harta. Menikah kemudian dengan Zainab dalam sebuah analisa sirah, kenapa terjadi perceraian? Zainab tidak bisa mengurangi kadarnya sebagai seorang bangsawan, Zaid tidak bisa mengangkat kadarnya. Kalau bisa sama-sama mengangkat sehingga kufunya terjadi setelah pernikahan, nggak apa-apa. Barangkali kalau kita ceritakan zaman sekarang banyak barangkali ya. Saya barangkali ingin menceritakan satu orang saja ya, di Cilengsi ini ya, ada ketua MUI dulunya ya, udah meninggal. Ketua MUI Cilengsi, tidak perlu saya sebut nama, meninggalnya kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Asalnya orang Sukabumi ya. Orang Sukabumi, lulusan pesantren, datang ke Cilengsi. Awalnya mohon maaf, datang di Cilengsi sebagai marbot, ya, marbot biasa. Bukan S1, hanya aliyah saja, pesantren, lulusan aliyah lah gitu. Dari Sukabumi. Tapi kemudian dia ya rutin ulat begitu kan. Dari situ kemudian ada lowongan ngajar di satu sanawiyah, ya. Dan memang bagus juga. Ya ketilik, bukan ketilik Abu Sunda itu, keciri lah begitu, kurang lebih kayak Khadijah tadi. Oleh mertuanya, ada seorang mertua yang punya yayasan, kiainya di situ, dinikahkanlah dengan anak kiainya perempuan. Berarti kan ini kan seorang yang punya yayasan di kota ya, secara harta pun tentu jauh berbeda. Si kiai ini yang tadinya orang biasa, bahkan ke Cilengsi pun menjadi marbot dulu awalnya kan begitu. Tapi karena dia bisa kemudian menyesuaikan, mengangkat kadarnya, nggak apa-apa. Mengangkat kadarnya, memajukan yang tadinya nggak ada pesantren, hanya sekolah saja, dia bangun pesantren, sampai kemudian berkembang di masyarakat pun, yang ngisi pengajian, dan masyarakat dia cukup bagus pergaulannya, sampai kemudian terakhir menjadi ketua MUI, sampai akhir hayatnya itu menjadi ketua MUI. Ya naiklah kemudian pergaulannya begitu kan, bergaul dengan kiai-kiai di Bogor, tentu sama anggota MUI, ya, kiai di Bogor pasti tahu si fulan ini. Jadi kufu tadi, kemaslahatan ini menjadi hal yang penting. Imma sebelumnya gitu, imma kalaupun tidak bisa di pertengahan jalannya ada yang kemudian menyeimbangkan. Kecuali kalau masalah al-jamal tadi, kalau kecantikan tidak. Kalau kecantikan, kalau itu mutlak, cantik main cantik tetap. Kalau laki-laki juga sama ya, kalau memang dia tidak begitu ganteng ya tetap aja nggak begitu ganteng ya. Kalau orang cantik tetap aja cantik walaupun bangun tidur katanya ya. Kalau orang ganteng tetap aja ganteng walaupun bangun tidur.
Orang apa yang tidak cantik tetap aja nggak cantik, walaupun dia berhias setiap hari. Jadi ada syairnya itu, ada apa namanya syairnya dalam bahasa Arab. Apa al-jamilu jamilun walau qama ba'da an-naum walau qabihu qabihun walau tazayyana kulla yawm. Orang yang cantik, jamil itu ganteng. Orang yang ganteng tetap aja ganteng walaupun dia bangun tidur. Orang yang jelek tetap aja jelek walaupun setiap hari dia tazayyan, berhias. Begitu ya. Makanya ada guyonan lah, ada guyonan. Jadi agama dengan kecantikan mana pilih mana? Seorang dai lah, saya melihatnya ini guyonan lah. Kata dia kecantikan. Kalau kecantikan nggak bisa dirubah gitu kan, tetap aja cantik. Kalau asal masalah agama bisa kita poles katanya gitu kan. Ya. Baik kemudian apa? Pelajaran yang lain. Nah, di antara bukti kecintaan Rasulullah kepada Siti Khadijah adalah Nabi tidak menikah, tidak berpoligami, berta'adud dengan siapapun wanita selama berada dalam ikatan mitsaq ghalidh ya, ikatan yang kuat pernikahan dengan Siti Khadijah. Selama menikah dengan Siti Khadijah, maka Nabi tidak pernah bahkan duna ayu fakir, kefikiran pun enggak, betul-betul memang cinta dengan Siti Khadijah. Barangkali kalau kita mungkin kepikiran ya, ada-ada aja lah Ustaz cerita tentang poligami, kepikiran sedikit, oh iya ya mungkin ada kesempatan kali. Nabi duna ayu fakir, kepikiran pun enggak. Selama menikah dengan Khadijah tuntas sampai Siti Khadijah meninggal, dan tidak berpoligami, bahkan tadi kepikiran pun tidak ya. Maka ini semua lagi-lagi wa fi hadza, ini membungkam afwah ulaika alladzina, mereka-mereka yang punya hiqad, mereka-mereka yang punya dengki terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad yaitu apa? Kaum al-mustasyriqun, ya, orang-orang yang atau orientalis. Baik, kita tambahkan dikit lagi. Maka kata kata al-muallif bahwa bicara tentang pernikahan Nabi itu semua-muanya bukan hanya terkait dengan Khadijah. Maka apa? Fa inna likulin minhunna qissah wa hikmah. Jadi semua pernikahan Nabi itu punya kisah-kisah tersendiri, punya hikmah-hikmah tersendiri, ya. Lagi-lagi untuk membungkam kaum-kaum orientalis yang mengatakan Nabi itu atau motivasi nikahnya adalah mut'ah jasadiyah, karena fisik. Maka semua masing-masing ada kisah dan ada hikmah. Setelah Khadijah misalkan ya, Nabi tidak langsung kepada Aisyah, diseling dulu ada seorang wanita tua, janda tua namanya Saudah. Ini pun dalam sirah punya hikmah juga ya. Dengan janda tua di antara hikmahnya apa? Saudah pertama untuk menghibur Saudah yang sudah ditinggal wafat, meninggal oleh suaminya. Yang kedua, Saudah itu berada di lingkungan orang-orang yang musyrik untuk menjaga keimanannya. Jadi banyak hikmah-hikmah. Nanti menikah dengan Aisyah, terutama Aisyah nih kalau bicara tentang mut'ah jasadiyah ya. Itu mereka dari sisi Aisyahnya menikah dengan seorang perempuan yang masih belia, umur 6 tahun, umur 9 tahun kemudian digaulinya ya. Tanpa mereka kemudian meninjau kondisi-kondisi geografis. Nah, geografis di di daerah yang panas berbeda kondisi biologis seseorang perempuan di daerah yang panas dengan di daerah yang tropis seperti kita, berbeda. Kedewasaan dan balik berbeda umurnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu, yang dilakukan Nabi adalah wahyu. Kalau sudah bicara wahyu, sudah kita tidak bisa mengotak-atik di luar nalar kita, ya. Dengan Aisyah misalkan, apa di antara hikmahnya nanti? Adapun kita nanti paling-paling baru bisa menguak hikmah. Hikmah itu kadang-kadang bisa kita dapatkan, kadang-kadang enggak, itu masalahnya. Kalau sudah bicara tentang wahyu Allah, sudah kita terima 100%, baru kemudian kita bicara hikmahnya, ada nggak hikmahnya? Bisa jadi kita dapat, bisa jadi nggak dapat.
Ketika nggak dapat, bukan berarti kemudian malah kita mengatakan ini tidak berdasar, ini karena apalagi hawa nafsu dan lain sebagainya. Misalkan dengan Aisyah, apa di antara kemudian hikmahnya? Lagi-lagi bukan mut'ah jasadiyah, bukan. Bicara seks betul nggak? Betul, memang ada seks, tapi satu daripada beberapa unsur, bukan hal yang paling utama, bukan. Aisyah misalkan apa dalam sebuah sirahnya? Karena Aisyah itu terkenal seorang anak yang belia, yang pinter, yang pintar, pandai, terkenal kepandaiannya. Nabi berpikir kemudian ingin ada kemudian yang meriwayatkan ilmu-ilmu Nabi, hidup bersama Nabi, menjadi seorang ulama, kan? Sahabat itu kan punya ulama-ulama, enggak semua sahabat itu alim, pintar, tidak. Ada ulama-ulama di antaranya kalau dari kalangan perempuan, siapa? Aisyah. Dia kemudian menjadi perujukan fatwa para sahabat itu yang terkenal Aisyah karena kepintarannya, karena kepandaiannya. Bicara hadis misalkan ya, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling atas kan Abu Hurairah, sekitar 5 ribuan riwayat. Kelompok yang kedua, kalau mau kita bagi ya, kelompok yang kedua kalau mau kita bagi, ini tipis-tipis sebetulnya, itu kelompok 2 ribuan. Maka Siti Aisyah ini bisa kita kategorikan ke nomor 2. Kalau mau pakai kelompok-kelompok ini ya, ribuan atau berdasarkan jumlah ribuannya. Paling atas Abu Hurairah 5 ribuan. Kedua yang 2 ribuan ya, Siti Aisyah masuk di dalamnya. Ada 3 orang kan. Yang paling atas adalah Abdullah ibn Umar ya. Di bawahnya Anas ibn Malik. Di bawahnya Siti Aisyah. Kalau diurutkan memang keempat kalau diurutkan ya. Tapi yang 2, 3, 4 ini enggak jauh. Hanya 2 ribuan ya, dari 28, 26 sama 21 kalau nggak salah gitu ya. 2 ribuan lah. Jadi yang bisa kita bilang nomor 2 bisa kita bilang ya keempat, tapi 2, 3, 4 ini enggak jauh riwayatnya. Nanti baru di bawahnya ada Abdullah ibn Abbas ya, yang 1600 ya. Di antara hikmahnya ini agar kemudian menjadi seorang yang ulama, mewariskan ilmu-ilmu Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan yang lain-lain. Maka wanita-wanita yang sudah tua kemudian untuk dalam rangka tradisi keilmuan, pewarisan keilmuan juga tidak terlalu dimungkinkan oleh seorang wanita-wanita yang tua ya. Agar memanjang banyak periwayatan ilmu yang disampaikan, maka butuh waktu ya. Kalau kita kaji dengan fatwa Imam Syafi'i tentang belajar ilmu, di antaranya adalah waqtul zaman, butuh waktu yang panjang. Siapa estafet ini kemudian bisa memegangnya? Maka Ibunda Aisyah. Lagi-lagi terlebih dari itu, ini semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalkan dalam Sahih Bukhari disebutkan ya, Nabi kita disuruh menikah dengan Aisyah. Dalam wahyunya ada, Nabi bermimpi, dalam mimpi Nabi ada seorang gambar perempuan ya, di belakang tabir yang terbuat dari sutra. Jibril mengatakan, hadhi imra'atuk, ini istrimu. Gambar siapa? Gambar Aisyah. Gambar Aisyah. Kalau gitu nanti saya mimpi siapa artis, berarti saya harus kejar. Ya beda mimpi kita, beda sama mimpi Rasul ya, beda mimpinya. Kalau ini udah jelas, udah gambarnya Alimro'atu, kata malaikat udah bilang ini istrimu, ini perempuanmu, udah jelas. Kalau kita mimpi siapa, mungkin artis, belum tentu ini siapa, kan enggak juga kan ya. Dan bisa jadi mimpinya juga bukan mimpi baik. Kalau kita mimpi buruk, banyak dosa juga kan ya. Doa pun kadang-kadang sebelum tidur gak doa ya. Jangan doa pendek Allahumma bismikallahumma ahya ya. Doa yang panjang pun makturat enggak kita baca. Padahal ada ayat kursi, kalau mau kita amalkan itu. Ada ayat kursi, al-falaq, itu banyak ya. Awal Al-Baqarah itu bagian, bukan kalau orang bilang tahlil saja, bukan tahlil itu. Sebelum tidur pun itu yang kemudian kita bisa amalkan ya. Itu hadisnya warid. Ya, terlebih ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kalau bicara wahyu, bahkan mohon maaf ya, ini di luar nalar manusia, bahkan di luar nalarnya Nabi. Kalau bicara wahyu, hanya Allah yang tahu. Tentang, mohon maaf, misalkan terakhir apa kita sampaikan hadis tentang hadisul ifki ya, tentang hadis bohong itu, tentang peristiwa Ibunda Aisyah yang ketinggalan dalam satu perjalanan, kan begitu.
dalam berperang, diundi kan kalau biasa berperang. Istri Nabi diundi siapa yang ikut. Satu waktu ya Siti Aisyah ikut. Ketika pulang setelah buang hajat, kalungnya ketinggalan, nah, dicari lagi. Orang yang membawa Ibunda Aisyah karena badannya kecil jadi nggak kerasa, kayaknya udah naik ini, Ibunda Aisyah udah naik, sehingga berlalu saja. Cari kalung ketinggalan dari rombongan kan begitu. Kemudian ada namanya Sofwan ibn Mu'attal, ya. Ada penyapu lah begitu kalau dalam sebuah rombongan peperangan, ya. Ada penyapunya yang paling terakhir. Ketemulah Ibunda Aisyah tadi. Ya masa kemudian dalam keadaan begitu enggak kemudian kita istri Nabi, orang mulia, enggak kemudian kita enggak kita bawa kan begitu, ya. Dibawalah tentunya, ya. Dalam kondisi-kondisi yang darurat, tentunya kondisi yang darurat seperti ini, ya dibawa ya sampai beredarlah kabar, ya kabar bohong tadi. Di balik itu ada Abdullah ibn Ubay ibn Salul, seorang munafik yang menyebarkan kabar-kabar ini. Tapi memang kalau secara naluri kita, ya, Ibunda Aisyah ketinggalan berduaan, dibawa oleh seorang laki-laki. Itu kan semua sahabat sampai Nabi pun bingung Nabi juga kan begitu. Dan nggak turun wahyu, Nabi minta petunjuk nggak turun sampai kemudian nanti ada Allah langsung yang kemudian urusannya memberikan kabar ini. Artinya lagi-lagi kalau bicara sesuatu yang terjadi itu memang kadang-kadang di luar nalar kita. Seorang Nabi pun sempat bingung begitulah. Apalagi bicara tentang pernikahan Nabi, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ini kemudian di antara yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan selanjutnya tentang membangun Ka'bah, ya. Baik, barangkali ini untuk pertemuan kali ini. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lagi-lagi tidak hanya sirah atau perjalanan, tapi hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran tadi menjadi penting untuk kita kemudian amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.